Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa bertemu kembali dalam sesi Tentir Materi Mentoring SMA 31 Jakarta bersama kami untuk membahas materi yang cukup berat bisa dibilang ya untuk kali ini, yaitu materi tentang Arkanul Bai'ah. Apa itu Arkanul Bai'ah? Kenapa perlu memahaminya, dan kita membahas tentang satu poin pertama, yaitu al-fahmu. Kita akan mulai teman-teman semua. Mungkin teman-teman bertanya gitu ya, apa tuh Arkanul Bai'ah? Kayaknya saya belum pernah dengar deh dengan istilah itu. Saya belum pernah terucap deh istilah itu gitu ya. Jadi teman-teman semua, kita sebelum masuk ke sana, saya akan mulai ini dengan satu cerita bahwa metode pengajian kita itu disebut metode pengajian tarbiyah. Metode pengajian yang berasaskan pendidikan atau mendidik seperti itu. Tarbiyah sendiri memang itu dalam bahasa Arab bisa dikatakan sebagai mendidik atau suatu kegiatan pendidikan dan sebagainya. Dan disebut sebagai metode tarbiyah yang hari ini kalau teman-teman sudah ikuti jadinya mentoring kalau di sekolah. Gitu ya, ada mentor, ada menti, ada yang gurunya, ada muridnya dan sebagainya. Yang memang metode ini itu dia baru ada di Indonesia pada tahun 1980-an. Jadi mungkin sekitar 40 sampai 45 tahun sampai di tahun ini, tahun 2025. Yang memang metode ini berbeda dengan metode-metode yang ada pada metode pengajian lainnya, seperti misalnya menggunakan ustadz dengan jamaah yang banyak, seperti kegiatan tablik-tablik yang besar. Tapi memang metode ini dikhususkan untuk mengajar materi-materi agama yang memang memuat kurang lebih 5-10 orang, yang tadi disebut sebagai metode tarbiyah. Nah, di metode tarbiyah ini, karena memang bahwa tujuan dari tarbiyah itu sendiri adalah bukan hanya sekedar mengaji, bukan hanya sekedar untuk kita bisa ngaji Quran dan sebagainya, tapi juga dia harus punya manfaat di masyarakat. Jadi kalau teman-teman yang hari ini sudah ikut mentoring atau yang sudah ikut tarbiyah dalam hal ini secara luas, terutama di sekolah gitu ya, mungkin selama 2-3 tahun ke belakang, maka tarbiyah yang berhasil, mentoring yang berhasil adalah ketika mentoring ini atau tarbiyah ini dia menghasilkan amal-amal kebaikan. Dia menjadi manfaat buat masyarakat. Dia menjadi agen-agen perubahan buat sesamanya dan sebagainya. Maka dari itu, karena ujung dari metode tarbiyah ini adalah perbaikan umat, perbaikan masyarakat, atau seminimalnya perbaikan diri kita dan perbaikan sekolah kita, maka dalam proses perbaikan itu ia butuh prinsip, ia butuh pilar. Nah, pilarnya disebut Arkanul Bai'ah, atau pilar-pilar dakwah yang kita anut seperti itu dalam metode tarbiyah ini, yang dia memuat 10 pilar dakwah. Nah, kenapa perlu kita pahami? Karena nanti 10 poin ini itu yang akan menjadi basis teman-teman semua, yang akan menjadi nafas kita dalam kita berdakwah, menjadi energi kita dalam memperbaiki masyarakat kita, khususnya di sekolah kita teman-teman semua. Nah, kita akan bahas prinsip yang pertama. Prinsip yang pertama adalah prinsip al-fahmu, yaitu pemahaman. Kenapa prinsip al-fahmu ini menjadi prinsip yang pertama kali harus kita punya sebagai seorang aktivis dakwah, sebagai orang yang menyeru kebaikan, sebagai orang yang diminta untuk selalu konsisten dalam dakwah? Karena teman-teman semua, kalau teman-teman pernah baca buku ya, ada buku Start with Why yang dikemukakan oleh Simon Sinek, Start with Why, mulai dengan mengapa. Karena seringkali kita ketika kita masih usia kecil, di kita khususnya, mungkin bisa jadi teman-teman mengalami kita itu ibadah atau melakukan sesuatu hanya berbasis how-nya saja, hanya berbasis caranya saja. Misal gini, teman-teman sholat, ya yang penting sholat 5 waktu. Ya teman-teman ngejain
satu pelajaran, iya teman-teman kerjain. Ya teman-teman sekolah, ya teman-teman berbuat baik dan sebagainya. Tapi seringkali kita oleh generasi yang sebelumnya hanya diajarkan bagaimana caranya, tapi tanpa diajari mengapa kita harus melakukan itu. Teman-teman bisa bertanya pada diri teman-teman sendiri, kenapa teman-teman harus sholat? Kenapa teman-teman harus dakwah? Kenapa teman-teman harus menyebarkan kebaikan kepada sesama dan sebagainya? Makanya dari itu, prinsip pertama yang ada dalam kelompok kita atau metode ini adalah al-fahmu atau pemahaman. Karena prinsipnya adalah, atau satu quotes yang mau saya ambil adalah, tidak akan ada ketaatan tanpa pemahaman. Tidak ada ketaatan tanpa pemahaman, teman-teman semua. Ini penting buat kita. Karena kalau kita paham dengan apa yang kita lakukan, maka pemahaman ini yang nantinya akan menyelamatkan kita. Jadi ketika memang kita sholat nih, misalnya kita sholat gitu ya, kita paham kenapa kita harus sholat. Karena sholat itu ibadah. Karena sholat itu mencegah kepada berbuat keji dan mungkar. Karena sholat itu adalah bagian dari rukun Islam dan sebagainya. Kita harus paham tuh. Maka prinsip yang pertama tadi adalah pemahaman. Nah, pemahaman seperti apa teman-teman semua yang harus kita pahami adalah bahwa tujuan kita ada di tarbiyah, tujuan kita ikut mentoring, tujuan utama kita ikut rohis adalah yang pertama sekali memperbaiki pemahaman Islam kita menjadi pemahaman yang baik dan benar sesuai dengan apa yang sudah Allah turunkan dan sesuai dengan apa yang sudah Rasulullah dakwahkan. Seperti yang Allah firmankan di Quran surat Al-Baqarah ayat 208 bahwa masuklah kamu kepada Islam secara kafah, secara menyeluruh, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Sungguh syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ini satu dalil teman-teman semua bahwa ketika kita berislam, gak boleh kita Islam KTP, gak boleh Islam kita setengah-setengah. Karena banyak sekali terjadi dalam diri kita atau dalam lingkungan kita yang setengah-setengah dalam berislam. Misal contoh, ada teman kita mungkin di luar sana yang dia sholat, yang ia berbuat baik tapi dia masih minum khamar misalnya. Atau bahkan kalau dalam literatur pemahaman Islam Indonesia mungkin ya, yang pernah saya coba amati juga, bahwa keharaman paling besar adalah makan babi. Gak apa-apa Anda mabok, gak apa-apa Anda main cewek, tapi kalau makan babi gak boleh, haram. Jadi ya haram itu menurut orang yang Islam yang setengah-setengah, yang penting jangan makan babi, itu udah haram banget. Tapi kalau yang lain gak apa-apa. Ini setengah-setengah teman-teman semua, padahal Islam dibangun dengan pemahaman yang menyeluruh. Gak bisa kita ambil setengah-setengah. Ketika ada hukum A, maka kita akan hukum A. Ketika ada hukum B, maka kita akan hukum B. Gak boleh kita ambil sesuai dengan kemauan kita. Maka kenapa tadi pemahaman itu harus yang pertama dalam diri kita. Al-fahmu di sini juga memuat tentang hal-hal yang sifatnya asas dalam Islam itu sendiri. Mulai dari bagian pemahaman tentang rukun Islam, pemahaman tentang rukun iman, pemahaman tentang Quran, pemahaman tentang hadis dan sebagainya. Yang sehingga akhirnya tujuan kita sebelum kita melakukan hal-hal yang lain, maka pastikan pemahaman kita ini yang benar teman-teman semua. Karena tadi ya, pemahaman yang benar akan mendatangkan ketaatan, dan ketaatan akan mendatangkan rahmat Allah SWT, dan rahmat Allah SWT akan membuat kita mudah untuk masuk surga ya teman-teman semua, seperti itu. Nah, kita balik lagi bahasan soal al-fahmu ini. Nah, tadi kan kurang lebih hal-hal yang sifatnya umum ya. Namun dalam metode kita, al-fahmu ini mencakup 20 prinsip. Jadi al-fahmu yang prinsip tadi pemahaman itu, dia punya 20 akar teman-teman semua. Punya 20 akar, nanti teman-teman akan disajikan linknya. Tapi kurang lebih kita akan bahas beberapa asas saja gitu ya. Yang pertama adalah Islam adalah menyeluruh.
mencakup semua bidang hidup. Islam adalah negara, dan waton atau pemerintah dan umat, akhlak dan kekuatan atau rahmat dan keadilan, pengetahuan dan undang-undang atau ilmu dan kehakiman, kebendaan dan harta atau usaha dan kekayaan, jihad dan dakwah atau tentara dan fikrah, akidah yang benar dan ibadat yang sah. Itu yang pertama teman-teman. Salah satu ayatnya kita bahas dia ada di Quran surat 34 ayat 28 yang artinya, dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai membawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Atau di ayat yang lain di Quran surat 16 An-Nahl ayat 89 bahwa Islam itu untuk menjelaskan segala sesuatu. Jadi menyeluruh teman-teman. Islam itu menyeluruh. Gak cuma tentang perkara sholat, gak cuma tentang perkara zakat, tapi bagaimana perkara memilih pemimpin, bagaimana perkara berbuat baik kepada sesama, bagaimana mengelola harta, bagaimana mengelola emosi, bagaimana memilih pasangan. Banyak sekali teman-teman. Bahkan bagaimana cara mandi wajib, bagaimana cara berbersih, bagaimana cara berpakaian yang baik, itu semua Islam yang atur. Islam sudah atur itu. Maka itu pemahaman pertama yang harus kita punya teman-teman semua. Atau yang lain, Islam itu juga adalah negara teman-teman semua. Jadi ketika bicara Islam adalah negara, maka teman-teman harus memahami bahwa ketika kita berislam ini gak hanya cuma sendiri doang. Kita tidak dilahirkan untuk menjadi orang yang kerdil. Sebagaimana Rasulullah SAW akhirnya Islam itu dibawa sampai membuat pemerintahan. Akhirnya pemerintahan itu ada di Madinah teman-teman semua. Karena kan kita punya tangga teman-teman, ketika kita sudah punya pemahaman Islam yang baik, maka pemahaman Islam yang baik ini akan menghasilkan keluarga yang baik. Itu memilih pasangan harus baik juga tuh berarti. Jadi dapat keluarga yang baik. Nanti keluarga yang baik dapatlah anak-anak yang baik. Dari keluarga-keluarga yang baik dan anak-anak yang baik ini nantinya menghasilkan masyarakat yang baik juga. Ketika masyarakat yang baik, yang dia punya pemahaman yang menyeluruh tentang Islam, maka masyarakat yang baik ini nantinya akan membuahkan negara yang baik juga teman-teman. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negara atau bangsa yang Allah rahmati. Teman-teman semua. Jadi, maka ketika kita berislam, kita harus punya pemahaman bahwa kita Islam itu nggak cuma buat sendiri doang. Tapi Islam itu sebagai bentuk penghormatan kita, sebagai bentuk kecintaan kita kepada bangsa kita teman-teman semua. Jadi kalau kita berislam dengan baik, maka semoga kita pun nanti juga akan membuat bangsa ini itu lebih baik teman-teman semua. Seperti itu. Lalu ada 20 prinsip teman-teman semua. Itu baru satu prinsip aja ya. Dari Alfamu tadi punya 20 akar, itu kita tadi baru bahas satu. Nanti kurang lebih teman-teman semua akan dikasih linknya nanti tentang usul iskin ini sendiri. Nanti teman-teman bisa baca secara lebih lanjut seperti itu, karena banyak sekali, gak cukup kita bahas dalam waktu 15 menit kurang lebih seperti itu. Itu aja teman-teman kurang lebih ya sedikit bahasannya, dan semoga materi ini nantinya harus banyak buat para mentor, harus banyak dibaca ya beberapa materi-materinya, karena ini asas sekali teman-teman semua. Ini asas banget sebelum kita nanti balik ke prinsip yang lain. Itu aja teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.